Kalau kita lihat tubuh kita mengalami perubahan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, lewat masa kecil, kemudian remaja, sampai kita ada yang sudah tua, bahkan renta. Perubahan jasad tak bisa dipungkiri. Semakin hari kita semakin merasakan adanya lemah apabila usia sudah mulai senja. Tapi mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas sampai kepada kuantitas. Walaupun terkadang tubuh sudah tidak mampu, tapi jiwa masih senantiasa bergelora. Semoga kesehatan dan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mampu kita manfaatkan sebaik mungkin, sebagaimana Rasulullah mengatakan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Tahun ini semoga kita mampu mengisinya agar lebih baik dari tahun kemarin. Jamaah Jumat rahimahullah, pergantian waktu seperti detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun sebetulnya merupakan peringatan untuk senantiasa berintrospeksi diri, menimbang dan memperbaiki setiap amal dan perbuatan kita, agar tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya, di mana bulan Muharram ini kita memasuki tahun baru Islam 1446 Hijriah. Sekarang kita masih menikmati tahun baru, tetapi siapa tahu tahun depan kita sudah tiada, atau bulan depan, atau minggu depan, atau lusa, atau besok kita akan mati. Maka berbahagialah bagi mereka yang memperoleh nikmat umur panjang dan mengisinya dengan amalan-amalan yang baik dan perbuatan-perbuatan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Hadis riwayat Ahmad. Marilah kita mengisi tahun ini dengan memperbanyak ibadah dan amal soleh, serta mengurangi perbuatan-perbuatan dosa dan amal yang salah. Jamaah Jumat rahimahullah, hijrah merupakan prinsip yang dicontohkan Rasulullah SAW, sehingga tahun Islam diperingati sebagai tahun Hijriah, karena dalam upaya menyebarkan dinul Islam, sejarah telah mencatat di mana Rasulullah SAW mengalami perjalanan yang cukup panjang. Sejarah mencatat kurang lebih 13 tahun di Mekah Rasulullah mengajak dan menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ajaran dasarnya, yaitu menanamkan akidah tauhid, yaitu keyakinan yang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuang jauh-jauh bentuk kemusyrikan. Dengan ajaran tersebut akan menyelamatkan manusia di dunia hingga kelak di akhirat. Namun yang terjadi, sejarah mencatat hanya sedikit sekali di awal-awal Islam didakwahkan oleh baginda Rasul, sedikit manusia yang mengikuti pada waktu itu. Dan puncaknya Rasulullah SAW dan para sahabat mengalami berbagai macam penindasan, serta puncaknya Rasul dan para sahabat sampai diusir dari negeri Mekah. Padahal apa yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat adalah dalam rangka menegakkan Islam, memperjuangkan illa kalimatillah, dengan cara menghijrahkan, memindahkan pemahaman orang-orang musyrik menjadi tauhid. Mulai dari
cara pandang atau cara berpikir hingga perilaku, walaupun resikonya difitnah, diintimidasi, dan diusir dari kampung halamannya, yaitu Mekah. Maka hijrah yang dilakukan memiliki landasan ideologi yang sangat kuat, yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin mampu mempertahankan konsep hijrah ketika tidak dilandasi oleh keimanan. Sehingga Rasulullah SAW mampu menghadapi berbagai macam siksaan, bahkan mampu melewati padang gurun pasir yang panas dan gersang karena landasan keimanan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan derajat yang tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan rahmat dan kasih sayangnya bagi Rasulullah SAW dan bagi kaum muslimin yang siap dan mampu mempertahankan hijrah ini. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat di atas menjelaskan kepada kita untuk mendapatkan rahmat atau kasih sayang Allah, salah satunya adalah hijrah, dan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jamaah Jumat rahimahullah, peristiwa hijrah merupakan tonggak sejarah yang monumental dan memiliki makna yang sangat mendasar bagi setiap muslim. Karena hijrah merupakan suatu tahapan perjuangan Islam, di mana yang semula diliputi suasana yang tidak kondusif di Mekah menuju suasana yang prospektif di Madinah. Dalam arti sangat besar peluangnya untuk mengembangkan Islam di kota tersebut. Hijrah mengandung semangat perjuangan tanpa putus asa dan rasa optimis yang besar kepada hijrah dari yang buruk kepada yang baik, hijrah dari yang baik menuju kepada yang lebih baik. Maka Rasulullah dan para sahabatnya telah melawan rasa sedih dan takutnya dengan berhijrah, meski harus meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan sanak saudara, meninggalkan harta benda mereka demi tujuan hijrah dapat membina persaudaraan sebagaimana Rasul membina persaudaraan antara Ansor dan Muhajirin. Bahkan di Madinah kemudian Islam bisa berkembang dan mampu membangun dan membangun hubungan dengan baik kepada kelompok Yahudi yang hidup di Madinah dan sekitarnya. Jamaah Jumat rahimahullah, dalam konteks hari ini, hijrah bukan hanya harus identik dengan pindah kampung atau meninggalkan kampung, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah pada waktu itu. Tapi hijrah di sini lebih kepada nilai-nilai dan semangat hijrah itu sendiri. Kita harus mampu meninggalkan segala pola pikir jahili kepada pola pikir Islam. Karena hijrah dalam arti ini tidak akan pernah berakhir. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW didatangi oleh seorang dan bertanya, saya baru saja mengunjungi sebuah kaum yang berpendapat bahwa hijrah telah berakhir. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hijrah itu tidak ada hentinya, sehingga terhentinya taubat, dan taubat tidak ada hentinya sehingga matahari terbit dari barat. Jamaah Jumat rahimahullah, maka
Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang meningkatkan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hijrah merupakan jalannya. Demikian juga kemenangan dan keberhasilan Rasulullah menyebarkan dunia Islam, khususnya di Madinah, bahkan sampai menaklukkan kembali Mekah. Ini pun diawali dengan sebuah tonggak hijrah, sehingga sampai kepada kita sekarang ini pun diawali dari tonggak hijrah. Maka hijrah adalah cara atau jalan yang ditempuh sebagai sebuah jalan menuju kepada kesuksesan. Sedangkan bagaimana hasil dari hijrah? Jadi hasil dari hijrah adalah terjadinya sebuah perubahan. Perubahan merupakan hasil sebuah proses hijrah. Perubahan yang diawali dari proses berpikir, yang kemudian diikuti oleh pola tindak atau perilaku secara lahiriah berupa amal. Maka ada sebuah kalimat mutiara, semela hidup, nanti kalian akan menuai kebiasaan. Semela kebiasaan akan menuai karakter. Semela karakter akan menentukan nasib selamat di dunia atau tidaknya. Sehingga hari ini sebagai sebuah momentum tahun baru Hijriah, kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ra'd ayat yang ke-11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Marilah kita tanamkan ide, niat dan cita-cita yang luhur di dalam diri kita, bahwa tiada yang lebih utama daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tiada ide, niat dan tujuan kecuali dibingkai dengan kalimat la ilaha illallah. Tiada tujuan yang paling besar kecuali lila kalimat lila. Maka wujudkan nilai-nilai ide, niat itu dalam wujud amal dan perbuatan yang dari hari ke hari semakin meningkat. Sebagaimana yang terlihat Jumat hari ini, mudah-mudahan mencerminkan adanya sebuah perubahan, di mana sebelumnya mungkin ketika azan kita belum datang ke masjid, maka kita sudah mempersiapkan jauh-jauh hari sebelum salat Jumat, kita persiapkan waktu sehingga azan sudah ada di masjid. Kita khusyuk mendengarkan khatib karena ini adalah asupan jiwa kita. Revolusi tidak akan terjadi kecuali revolusi jiwa. Dalam jiwa kita ada niat untuk merubah diri kita, karena umat tidak akan berubah, kaum tidak akan berubah kecuali diri kita berubah, diawali dari cara pandang dan pola pikir. Semoga kita mampu melaksanakan semua yang menjadi ide, niat dan tujuan